Biji tembaga yang tadinya ditumpuk pada tempat simpanan di kawasan pabrik langsung dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi konsentrat tembaga. Pabrik Freeport menghasilkan konsentrat tembaga tersebut melalui satu proses fisik yang mencakup peremukan, penggilikan, separasi, dan flotasi. Biji dicampur dan digiling di salah satu fasilitas konsentrasi yang terletak di kawasan pabrik. Di fasilitas penggilingan tercanggih, yaitu penggiling SAG, digunakan bola penggiling baja ukuran 4 inci untuk menghancurkan biji yang kemudian dicampur dengan air sehingga menghasilkan suatu adonan lumpur konsentrat yang 75% murni. Lumpur tersebut lalu dipindahkan ke alat pengukur yang disebut siklon yang memisahkan partikel-partikel kecil dari yang lebih besar. Partikel yang lebih besar diangkut ke dua alat bola penggiling untuk dihancurkan lagi, sementara partikel kecil dicampur dengan bahan reagen yang memungkinkan dikumpulkannya tembaga, emas, dan perak. Bahan mineral yang sangat berharga ini diambil dan dipertinggi kadarnya dalam alat flotasi yang menerapkan apa yang disebut flotasi busa. Alat flotasi ini memisahkan tembaga, emas, dan perak dari bahan mineral yang tidak bernilai seperti silika dan pirit. Sedikit air dikeluarkan dari konsentrat dalam alat pemekas sebelum dipompa sejauh 110 km dari pabrik menuju fasilitas pelabuhan Freeport di Amabapare. Hasil konsentrat paling akhir ini mengandung sekitar 30% tembaga, 30 gram emas, dan 50 gram perak per tiap ton konsentrat. Di samping itu, Laboratorium Metalurgi Freeport membantu dalam pemberian informasi akurat tentang mutu biji dan konsentrat yang masuk dan keluar dari proses penggilingan. Informasi ini membantu para operator pabrik untuk mengoptimalkan kinerja pabrik dan mencapai angka maksimal dalam operasi penambangan. Konsentrat tembaga mulai perjalanannya menuju pelabuhan Amabapare dari sebuah bangunan pompa yang terletak di kawasan pabrik. Dua pipa masing-masing ukuran 6 inci menyalurkan lumpur konsentrat dari pegunungan serta melintasi daerah berawa di dataran rendah menuju fasilitas pengeringan dan pengapalan dekat Laut Arafura. Pipa saluran konsentrat mengikuti jalur yang sama dengan jalan yang dibangun semula oleh Freeport. Jalan tersebut mulai di pabrik dan berakhir di dermaga perusahaan sekitar 110 km lebih jauh. Lumpur konsentrat harus dipompa secara terus-menerus dari ketinggian 2.800 meter di pabrik pengolahan menuju fasilitas pelabuhan dekat pantai. Dalam perjalanannya dari pegunungan, lumpur konsentrat melalui apa yang pernah merupakan jalur pipa terpanjang di dunia melewati berbagai fasilitas Freeport termasuk daerah hunian serta fasilitas pendukung di Rich Camp, Tembagapura, Hidden Valley, Mil 50 dan Mil 38 serta kota Timika di dataran rendah serta tujuannya yang terakhir di Amamapare. Jalur pipa tersebut juga melalui dua di antara terowongan terpanjang di Indonesia, yaitu terowongan Sahkam sepanjang 845 meter dan Hanekam yang panjangnya 1.100 meter. Terowongan-terowongan ini selesai dibangun pada tahun 1972 dan langsung menembus bagian tengah Gunung Sakam dekat Mil 68 serta Gunung Hanekam yang menjulang tinggi di dekat Mil 58. Lumpur konsentrat yang rata-rata mengandung antara 64 dan 67% air dipompa pada laju sekitar 5 km sejam dan memerlukan hampir 20 jam untuk mencapai fasilitas pengeringan di Amamapare. Begitu lumpur konsentrat tembaga tersebut tiba di kawasan pelabuhan, maka dapat dimulai proses untuk mengubahnya menjadi bahan mineral yang sangat berharga guna memenuhi permintaan dunia yang semakin meningkat akan tembaga, emas, dan perak.